Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Tahukah Anda bahwa kandungan fluoride di dalam pasta gigi dapat mengatasi gigi berlubang? Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB Laulita Elmila menjelaskan bahwa kandungan fluoride mampu menurunkan angka karies atau lubang pada gigi. Dr. Laulita menambahkan bahwa kandungan fluoride tidak hanya terdapat dalam pasta gigi, namun juga terdapat pada obat kumur, gel, bahkan air mineral. Satu statement yang bisa kita pegang, fluoride adalah kunci pencegahan kerusakan gigi. Ini sudah banyak ya tertulis di berbagai publikasi jurnal seperti itu, bahwa fluoride ini memang sangat dianjurkan untuk menjadi salah satu bahan yang dapat mencegah kerusakan gigi, dalam hal ini adalah karies atau gigi berlubang. Mungkin kalau masyarakat umum mengenal istilah tersebut ya, gigi berlubang. Jadi sebenarnya tadi kan kalau di judul itu fluoride di pasta gigi ya. Jadi fluoride atau fluorida atau mungkin kita bisa sebut fluor juga kalau secara kimia, itu sebenarnya nggak hanya di pasta gigi ya Bapak Ibu. Jadi fluor atau fluoride atau fluorida itu sebenarnya ada banyak sediaan. Bahkan di air minum kita, di air mineral itu bisa mengandung fluor, karena memang fluor itu salah satu mineral yang ada di alam, dan dia kadarnya juga bisa bervariasi tergantung mineral yang dilewati oleh, istilahnya processing airnya itu seperti apa. Jadi dalam jumlah sedikit dia ada di air minum juga. Nah, bahkan mungkin di beberapa negara berkembang itu seperti kalau saya contohkan kayak di Amerika, itu mereka bahkan ada istilahnya fluoridasi air minum. Itu air minumnya memang sengaja ditambahkan dengan bahan fluoride gitu ya. Dan tujuannya memang untuk menurunkan angka karies atau lubang gigi gitu ya di Amerika sana, dan pada kenyataannya setelah 70 tahun itu diterapkan, itu memang berhasil menurunkan angka karies, dan di beberapa negara lain yang tadi saya contohkan AS-nya. Kalau di kita mungkin belum sampai terkontrol jumlahnya ya, tapi sebenarnya bagaimanapun fluor itu secara alamiah memang juga terkandung di air minum seperti itu. Cuman untuk secara massa memang di fluoridasi air minum, nah mungkin saya nggak tahu ya nanti kedepannya mungkin akan ada seperti itu. Nah itu sangat bergantung pada kadar fluor dalam airnya. Mungkin di Indonesia sama di negara lain bisa berbeda. Fluor juga bisa ada di suplemen, bisa ada di garam, bahkan ada di susu formula bayi gitu ya, yang ditambahkan fluor. Nah, itu yang secara sistemik. Ada lagi yang fluor secara topikal memang sengaja diaplikasikan, itu mungkin kalau kita tahu ada di pasta gigi, ada di obat kumur, gel, dan lain sebagainya. Kebersihan karang gigi berdampak kepada kesehatan tubuh secara umum. Salah satunya tidak membersihkan karang gigi berakibat pada kesehatan pada tubuh menurun. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB, Dia, menjelaskan bahwa karang gigi merupakan plak bakteri yang terdapat di dalam rongga mulut. Plak bakteri tersebut kemudian menyatu dengan mineral yang ada di dalam air liur yang akhirnya mengeras dan menjadi karang gigi. Nah, karang gigi itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi karang gigi itu kalau kita lihat, ya, kita lihat dengan mata telanjang begini ya, itu berupa massa ya atau bentukan yang warnanya bisa macam-macam, bisa putih, ya, kuning, coklat sampai hitam. Ya, bahkan ada yang kehijauan gitu. Jadi warnanya juga macam-macam. Itu sebetulnya tergantung bakteri ya. Bakterinya yang dominan di rongga mulut kita itu apa.
Kemudian kalau sebetulnya kita bisa lihat sendiri kalau di kaca ya, kemudian juga ada pasien yang begini, itu saya cukit-cukit sendiri dok, itu yang keras-keras itu, karena disikat nggak bisa hilang katanya. Memang karang gigi itu nggak bisa hilang kalau hanya dengan disikat, tapi bisa dicegah ya sebetulnya dengan penyikatan gigi yang baik dan benar. Nah, sebetulnya karang gigi itu apa sih? Karang gigi itu adalah plak ya, plak bakteri. Jadi, ya kalau orang bilang, oh gigi saya ada plaknya, ada plaknya. Memang semua orang itu pasti ada plaknya. Bahkan setelah kita menyikat gigi, beberapa menit kemudian plak itu pasti akan mulai menempel. Karena mulut kita tidak pernah lepas dari bakteri. Di dalam mulut kita itu ada ribuan bakteri, ya, yang fungsinya macam-macam. Tapi ada yang merusak juga, ada yang berguna, ada yang merusak. Nah, ini yang merusak, dia nempel ya, nempel di permukaan gigi, di permukaan gigi palsu, itu nempel. Apalagi kalau kita jarang sikat gigi ya. Nempel, kemudian plak bakteri ini bersatu dengan mineral yang ada di dalam air liur. Nah, akhirnya jadi mengeras. Jadilah karang gigi. Nah, asalnya dari situ, Bapak Ibu sekalian, untuk karang gigi. Ya, jadi memang tidak bisa dihindarikan bilang, oh, saya ini rajin sikat gigi. Saya juga rajin membersihkan karang gigi. Tapi kenapa kok selalu ada? Ya memang tidak bisa 100% bersih dari karang gigi, ya. Tapi bisa diminimalkan, misalnya gitu, diminimalisir ya. Jadi semakin sedikit nanti penumpukan karang gigi. Nah, karang gigi ini sebetulnya akibatnya itu nanti macam-macam. Jadi berakibat buruk sebetulnya untuk kesehatan rongga mulut dan juga untuk kesehatan tubuh kita. Kehadiran 1030 Coffee and Eatery yang terletak di Jalan Puncak Borobudur G504 menambah deretan tempat ngopi asyik di Kota Malang, Jawa Timur. Saat memasuki area pelataran kafe, kita langsung disambut nuansa vintage di area indoor. Nuansa vintage makin terasa dengan hadirnya mobil Morris tahun 70-an di display di area kafe. Kafe ini konsepnya adalah retro, vintage. Jadi ada barang-barang tua di dalam kafe ini, yang dimana balik dari hobi sih. Untuk membuat kafe ini konsepnya itu dari hobi pribadi, suka barang-barang tua, dan akhirnya pengen punya kafe yang nuansanya musik-musik jadul, terus isinya barang-barang bisa dibilang beberapa barang koleksi gitu. Dan sebetulnya beberapa barang-barang di sini adalah barang-barang koleksi pribadi yang akhirnya bisa dijadikan properti untuk pajangan di sini gitu. Ada beberapa menu makanan dan menu minuman. Yang menjadi signature adalah di sini makanan namanya beef butter rice. Itu ada nasi mentega, ada daging, dan ada telurnya di atasnya. Kalau minuman biasanya paling banyak es kopi susu sih, karena kebanyakan pasar di Malang sukanya sama es kopi yang nggak terlalu pahit gitu. Kopi yang nggak terlalu pahit. Jadi kebanyakan es kopi susu sih, di mana-mana juga signature rata-rata es kopi susu. Ini dari tahun 2020 bulan Agustus. Yang melatar belakangi adanya kafe ini adalah karena sebetulnya kalau pribadi nggak suka kopi awalnya, cuman suka yang namanya nongkrong, dan ngelihat potensi di Malang untuk buat coffee shop itu sangat tinggi. Ada pasarnya, ada banyak orang yang suka ngopi dan nyari tempat buat nugas atau ketemu sama temen-temennya. Akhirnya tertarik banget buat bikin kafe.
Bank digital saat ini sedang menjadi tren dalam bidang keuangan. Kemudahan transaksi dan berbagai kelebihan lain mampu mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Tren ini tidak dipungkiri oleh Untung Area Manager Trimegah Indonesia Timur. Namun menurutnya bank digital pada tahun ini mulai dituntut untuk mencetak laba. Perusahaan teknologi tahun kemarin, terutama kita ngomong bank digital ya, digital bank ya, itu kan semua dari pergerakan harga sahamnya kan outperform semua kan. Nah buat tahun ini sampai ke tahun-tahun berikutnya itu udah bukan seperti itu Pak. Kita harus ngelihat nanti dari performance mereka gitu. Udah performance mereka ya balik lagi ke bisnis biasa aja, bahwa apa, mereka ya harus menghasilkan laba Pak. Nah itu menghasilkan laba, intinya kan bisnis ya, kita harus menghasilkan laba, bener kan? Nggak mungkin lu bakarin duit terus. Nah sekarang udah eranya masuk gitu kan, kita mulai disorot itu ya di digital bank itu, ya lu bisa nggak ngasih profit seperti itu. Nah terus buat teman-teman sendiri ya harus kita ngelihat pertama apa, kira-kira bank digital mana yang bisa make money. Nah kita harus ngelihat gitu Pak. Gampang kok ngelihatnya, kita di sektoril aja. Itu bank, contohnya misalkan apa, BBHI ya. BBHI itu punya Trans ya kan. Nah di bawahnya apa bisnisnya yang nyambung, ya kita kan tahu ada namanya Transmart, bener nggak Pak? Ya Trans Hotel lah, bener ya. Terus juga kayak misalnya Coffee Bean, itu juga di bawah. Itu kan berarti lu ada cycle-nya, bener kan? Nah itu, tapi kok kayak lu bank digital A gitu nggak punya, kita nggak tahu nih lu nyambungnya kemana gitu kan. Ya digital, cuma dia nggak punya cycle-nya, ya itu yang harus dipertanyakan. Seperti itu. Jadi ya ujungnya buat teman-teman sendiri ya, walaupun kita ngomong digital gitu, lu harus ngelihat sekarang kita ngomongnya ke mereka bisa mencetak laba apa. Wahana jet coaster dan kolam tsunami menjadi wahana favorit dari pengunjung Hawaii Waterpark Malang. Kedua arena ini banyak diminati pengunjung dan kalangan keluarga. Menurut staf Hawaii Waterpark Chandra, area kolam tsunami dan jet coaster memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung karena bukan sebuah permainan air yang biasa. Yang lebih banyak diminati dari pengunjung otomatis lebih ke wahana jet coaster yang di sebelah sini, itu yang ada bannya juga, kemudian Hawaii Water House, dan yang paling menarik utamanya adalah di yang wahana tsunami pool Pak. Jadi yang ombak paling besar seperti itu Pak. Untuk pengunjung sudah banyak yang mulai berdatangan dan tertarik ke Hawaii karena sudah lebih dari 2 tahun ya PPKM kita ini, kemudian sudah banyak yang mulai berkunjung, dan otomatis di wisata kami juga sudah mulai banyak kenaikan dari pengunjung juga Pak. Apakah Anda pecinta cookies, kue kering yang nikmat untuk disantap sambil meminum teh atau kopi? Yeni Cookies, cookies dari Kota Malang barangkali bisa menjadi pilihan Anda. Cookies ini diproduksi dengan resep kuno dan memiliki aneka varian yang akan membuat Anda ketagihan. Berikut liputan tim Newspoint selengkapnya. Usaha cookies ternyata cukup menjanjikan. Berawal dari usaha cookies rumahan, Yeni Cookies telah berkembang melayani pesanan cookies partai besar serta pesanan hampers untuk pelanggan rumahan, retail maupun perusahaan. Jadi awalnya itu Yeni Cookies tuh cuman menjual kue kering aja. Awalnya itu di tahun 99 itu kita cuman jual nastar Wisman Premium sama lidah kucing. Nah, kemudian berkembang jadi banyak variannya. Nah, setelah itu kira-kira udah berapa tahun itu mulai ada customer yang kasih masukan, gimana nih kalau misalkan selain bikin kue kering sekalian bikin hampers. Jadi orang-orang langsung ke sini pesennya
nggak kue kering aja, kemudian kan mereka cari boxnya di luar kayak gitu. Jadi sekalian kita buat hampers nih, mulai kira-kira mulai tahun 2010 lah. Nah itu. Nah kalau yang spesial, jadi kita memang buat kue kering ini kan homemade ya. Jadi kita pakai resep kuno, kemudian kita juga nggak pakai obat-obatan. Jadi semua kue kita itu kita buat itu fresh dengan jangka waktu kita 3 bulan dari waktu produksi. Jadi nggak pakai obat pengawet, kemudian juga nggak pakai kayak semacam apa ya, pewarna buatan, pemanis buatan, itu kita nggak pakai sama sekali. Nah jadi mungkin orang-orang juga suka ya, untuk anak kecil juga aman, kemudian juga rasanya kalau kita bikin baru sama kalau yang biasa pakai pengawet bisa tahunan kan memang beda ya, dari segi wanginya, terus dari teksturnya itu beda. Pemilik Yeni Cookies, Veronica Natasha, menyampaikan bahwa cookies hasil produksinya bersama tim spesial karena menggunakan bahan berkualitas tanpa bahan pengawet serta dibuat fresh sesuai dengan pesanan. Selain tidak menggunakan bahan pengawet, Veronica juga menambahkan bahwa cookies yang diproduksi juga tidak menggunakan warna maupun pemanis buatan. Lantaran hal ini, pelanggan Yeni Cookies menyukai Yeni Cookies karena selain aman, khususnya untuk anak-anak, juga cookiesnya berbeda dibanding cookies yang menggunakan obat-obatan, baik dari segi warna, wangi, dan teksturnya. Jadi kalau sekarang ini kita udah ngerambah ke company. Jadi kalau dulu mungkin awal-awal itu kan cuman misalkan orang-orang rumah tangga aja ya yang pakai ya. Kemudian berkembang jadi ke orang-orang yang membuat parcel atau hampers kayak gitu. Mereka ambil kue keringnya di kita, mereka jual lagi. Nah kalau sekarang ini kita udah ngerambah company. Jadi ada beberapa company yang memang kerjasama sama kita, kayak BCA kayak gitu. Terus kemudian ada juga Singapore Airlines. Kemudian kalau yang bank lagi ada Sinarmas, Mandiri. Nah kayak gitu. Jadi kita memang targetnya selain retail yang rumah tangga, kemudian juga kita mau masuk memang kepinginnya ke company-company gitu. Biasanya mereka kan kalau company mereka cari-cari ya, browsing di Instagram kalau yang sekarang. Nah dari situ mereka hubungi kita. Nah nanti mereka kan minta nih testernya dulu, kemudian juga bentuk hampersnya seperti apa. Kita beri contoh yang mereka mau seperti apa. Misalkan untuk kebutuhan lebaran nih, seperti yang kemarin. Jadi kita ajukan contoh beberapa jenis. Nah kalau mereka suka, nah biasanya mereka untuk tiap tahunnya mereka akan repeat order dengan sendirinya kayak gitu. Dan juga dari situ mereka juga ngenalin ke company-company yang lain. Selain berkualitas, harga cookies yang ditawarkan Yeni Cookies juga ramah di kantong. Untuk satu packaging paling murah seharga Rp28.000 per tabung semprit kuno. Sementara yang paling mahal ada nastar keju yang mengandung keju tua. Harga nastar keju ini dibanderol dengan harga Rp93.000 per tabung. Sementara rata-rata cookies reguler bisa didapatkan pelanggan dengan harga mulai Rp28.000 sampai Rp40.000. Kita ada banyak varian, cuman kalau misalkan ada request biasanya untuk ulang tahun anak-anak misalnya kayak gitu ya, saya minta dibuatin vanilla cookies aja, bentuknya gambarnya princess. Nah kita bisa buatin kayak gitu. Jadi nanti kita buatin misalkan vanilla cookies bentuk-bentuknya princess kayak gitu, atau bentuk animal, atau bentuk transportasi kayak gitu kita bisa. Jadi ini contohnya ya kue-kuenya. Kalau yang ini itu nastar Wisman Premium. Jadi Yeni Cookies ini ada buat
dua macam untuk nastarnya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini yang nastar premium, kita menggunakan butter Wisman. Kalau yang ada lagi yang nastar reguler itu dia bentuknya lebih besar-besar. Nah, ini almond cheese. Nah, ini nih sekarang jadi kue yang paling favorit selain nastar ya. Jadi almond cheese ini tahun ini sangat-sangat digemari. Kalau untuk pemesanan sih bisa biasanya lewat Shopee atau Tokped ya. Namanya Yeni Cookies. Itu IG juga bisa Yeni Cookies. Nah, kalau untuk WA biasanya langsung saya handle sendiri. Itu nomor WA saya 0816550039. Bisa WA saya langsung japri kayak gitu. Bagi yang tertarik mencoba hingga berlangganan cookies dari Yeni Cookies, bisa melakukan pemesanan secara online melalui berbagai macam platform di media sosial maupun e-commerce dengan nama Yeni Cookies. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.